di luar dari prediksi saya, di luar dari perkiraan saya, di luar juga dari ekspektasi saya. Saya tadinya berpikir atau memikirkan, nanti sepertinya semua umat itu setelah mendengarkan kitab suci dibacakan, setelah mendengar Injil dimaklumkan itu, mereka akan bersorak-sorai, pujilah Tuhan, haleluya dan sebagainya. Atau mungkin juga karena sukacita akan bertepuk tangan meriah. Nyatanya enggak. Kitab suci selesai dibacakan, Injil selesai dimaklumkan, mukanya tetap lempeng-lempeng aja gitu loh ya. Seperti enggak pernah mendengarkan sesuatu yang akan membawa kita itu pada satu pengharapan yang sangat luar biasa. Iya kan? Kitab suci dibacakan dari bacaan pertama. Malah ada yang mulai, dari atas tuh terlihat semua loh kejadian Anda. Termasuk juga ada yang orang main HP dan seterusnya, kelihatan loh. Karena ketika di asal ini atau di panti imam ini, mata Tuhan berbicara. Wih, dahsyat gak tuh? Lalu bacaan kedua. Atau tadi juga sebelum itu, Mazmur tanggapannya dengan referen apa? Lupakan. Iya. Karena semua ekspresinya itu tidak menampilkan, tidak menunjukkan bahwa hari ini seharusnya selesai kitab suci dibacakan, selesai Injil dimaklumkan itu, satu sama lain mengatakan, harusnya kalau kita hidup seperti itu, ternyata Allah akan selalu melimpahkan banyak hal kepada kita. Ternyata kalau kita hidup di dalam Allah itu, kasih Allah, kemuliaan Allah itu akan terus dinyatakan di dalam diri kita. Tetapi rupanya karena tidak didengarkan dengan baik-baik, tidak dimaknai dengan baik-baik, yang lahir adalah ekspresi yang lempeng-lempeng aja. Padahal kalau tadi kita mendengarkan secara saksama dari bacaan pertama saja, di situ ada warna sukacita yang sangat luar biasa. Mereka yang mau kembali kepada Allah, mereka yang mau hidup di dalam Allah, mereka yang mau diajak kembali hidup di jalan Allah itu ternyata mempunyai suatu pengharapan yang sangat luar biasa. Karena pada saat itu bangsa yang telah dibuang itu kembali kepada Allah. Tentu saja ketika kembali kepada Allah seringkali ada kegelisahan-kegelisahan tertentu. Apakah Allah akan mengampuni saya? Apakah Allah akan benar-benar menerima saya sebagai anak yang dikasihinya? Tetapi tadi dikatakan Tuhan akan menyatakan kasih-Nya. Tuhan akan menyatakan hidupnya bagi siapapun yang berpegang dan percaya serta bertekun kepada Allah di dalam imannya. Bukankah itu kabar sukacita? Atau mungkin karena kita tidak bertekun, seringkali kita tidak bertekun, seringkali kita tidak setia, seringkali kita mengabaikan Allah, maka yang muncul ekspresi-ekspresi lurus-lurus tadi. Sebenarnya setiap saat, setiap waktu Allah itu selalu mengajak kita dan mengingatkan kita untuk selalu bertekun. Tetapi rupanya kita itu adalah tipe manusia atau tipe pribadi yang seringkali hanya membutuhkan Allah ketika kita butuh sesuatu. Padahal kalau tadi kita mendengarkan bacaan pertama, itu sudah bisa dijadikan sebagai satu arah kehidupan kita. Bagaimana seluruh hidup kita itu diarahkan kepada Allah, dipersatukan kepada Allah. Maka ketika kita mempersatukan seluruh hidup itu, Allah akan menyatakan kasih-Nya. Allah akan hadir di dalam kenyataan ini. Allah akan selalu peduli. Allah akan selalu menyelamatkan kita. Itulah sebabnya, kalau tadi saya katakan, hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Bukan kita mempertanyakan mengapa Tuhan dibaptis. Tetapi rupanya
Pembaptisan Tuhan Yesus itu menjadi suatu pernyataan Allah kepada siapapun yang mau membuka hatinya, kepada siapapun yang mau menerima tawarannya untuk kemudian mau mengikuti dan menggenapkan kehendak Allah. Pembaptisan Yesus menyatakan kepada kita juga seharusnya setiap pribadi, setiap orang yang mengimani Allah dan percaya kepada Allah itu mau mengikuti arahan Allah, mau mengikuti perintah Allah, mau mengikuti ajaran-ajaran Allah, mau mengikuti kehendak Allah dan menggenapkannya secara sungguh-sungguh. Sehingga kalau suara dari langit, kepadanya lah aku berkenan, menunjukkan kepada kita. Mereka yang mau terus-menerus hidup menurut rencana Allah dan di dalam kehendak Allah, Allah pun akan berkenan kepada setiap pribadi-pribadi yang melakukan dan bersikap seperti itu. Tetapi kalau kita justru sebaliknya, pasti kita bukan hanya sekadar melakukan segala sesuatu, kita tidak akan pernah mengenali Allah, kita tidak akan pernah melihat Allah, sekalipun Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita. Mengapa begitu? Karena kita tidak terbuka terhadap Allah. Pembaptisan Yesus ini pun menyatakan kepada kita, seharusnya setiap orang yang mengimani Allah itu sungguh-sungguh mau membuka hatinya agar dengan rahmat Allah, dengan kasih karunia Allah, dengan tuntunan Allah, kita diperbaharui sebagai manusia-manusia baru. Itulah sebabnya baptisan yang kita rayakan berarti di situ kita membuka hati kita, mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah. Dan dengan demikian ketika kita bertekun dan setia di dalam jalan Allah atau di jalan Allah itu, hidup kita akan selalu diperbaharui terus menerus. Karena kemuliaan Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Siap melakukan hal itu? Tuh kan ragu-ragu, cuma jawab siap apa enggak aja susah gitu loh ya. Karena tipe kita sebagai manusia adalah seringkali EGPCCCC, tahu? Emangnya gua pikirin cuih gitu seperti itu ya. Padahal kita ke gereja, kita merayakan Ekaristi, bukan hanya menyambut tubuh Kristus, tapi kita juga harus mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki supaya kita masuk dalam kepenuhan hidup kita. Sebagai orang yang dibaptis, maka ikutilah apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mau senantiasa setia kepada Allah, mau senantiasa menggenapkan kehendak Allah dalam hidup ini. Maka disitulah keselamatan akan menjadi jamin bagi kita dan kehidupan baru bersama Allah akan menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan memberkati.